Kembali lagi dengan ICT Movie. Kali ini saya akan bercerita tentang Perfect Enemy. Film ini menceritakan tentang perbuatannya di masa lalu dan tiba-tiba menghantuinya di masa sekarang. Perbuatan apakah yang dia lakukan dahulu hingga dia seperti dikejar-kejar dosa? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Jeremiah adalah seorang pengarang buku dan seorang arsitek yang sangat terkenal. Suatu hari, dia menjadi pembicara di suatu seminar yang sangat bergengsi di kota Paris. Jeremiah pernah tinggal di Paris 20 tahun silam karena dia adalah salah seorang arsitek yang merancang bandara di Paris. Acaranya pun sukses, dihadiri oleh banyak peserta yang sangat antusias dengan presentasinya. Setelah acaranya selesai, dia pun langsung menuju bandara untuk mengejar jadwal keberangkatan pesawat yang sudah mepet. Ternyata, cuaca tidak mendukung. Hujan turun dengan derasnya. Hal ini membuat jalanan yang dia lalui mengalami kemacetan yang parah. Tiba-tiba, kaca mobilnya diketuk oleh seorang gadis muda. Terlihat wajah yang memelas. Gadis muda itu meminta tolong agar diberi tumpangan menuju ke bandara. Dengan rasa iba serta satu tujuan, Jeremiah memberikan tumpangan kepada gadis itu. Gadis muda itu memperkenalkan dirinya bernama Texel. Mobil baru mulai berjalan beberapa meter. Texel meminta kembali ke hotel lagi karena tasnya masih tertinggal. Sesampainya di bandara, Jeremiah bergegas untuk menuju ke pesawat. Namun dia telah tertinggal dan harus menunggu penerbangan berikutnya. Saat dia menunggu, dia bertemu lagi dengan Texel yang ternyata mereka berdua mempunyai tujuan yang sama. I'm not reading a book. Around here. No. Missed my flight because of it. Yeah, well, I missed mine too. And now you're bugging me. Texel adalah warga negara Belanda dan masih belum diketahui alasannya dia ada di Prancis. Jeremiah juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang arsitek. Salah satu karyanya adalah bandara. Sambil mengajak Texel menuju ke sebuah maket bandara yang ada di dekatnya. Suatu keanehan mulai Jeremiah rasakan ketika melihat maket itu. Ada bercak darah. Jeremiah sempat menolak saat Texel mengajak minum di sebuah kafe untuk menebus kesalahannya, yang membuat Jeremiah ketinggalan pesawat. Akhirnya Jeremiah menerima tawaran itu, dan mereka pun mulai berbincang-bincang. Secara spontan, Texel bertanya kepada Jeremiah, apakah dia pernah membunuh? Pertanyaan itu dia abaikan. Tiba-tiba, Texel mengatakan bahwa dia pernah menjadi pembunuh saat dia masih kecil. Mendengar pernyataan dari Texel, Jeremiah sangat ingin mendengar kisah hidup darinya. Mengingat mereka berdua masih mempunyai waktu sampai penerbangan berikutnya tiba. Texel pun bersemangat untuk menceritakan kisahnya dengan membagi kisah itu menjadi 3 bagian. Cerita pertama sangat menjijikan.
Cerita kedua menyeramkan, dan cerita yang ketiga berakhir dengan cinta. Saat Texel kecil, hidup bersama ibu dan ayah tirinya di Rotterdam, Belanda. Texel hidup serba kekurangan. Dia tinggal di rumah mobil yang kumuh dan memelihara 3 ekor kucing. Texel selalu muntah jika makan masakan yang dimasak oleh ibunya. Hal ini membuat dia sering mendapat amarah dari ayah tiri serta ibunya. Kejadian itu membuat Texel dihukum untuk memberikan makanan kucing peliharaannya. Suatu hari, ada suatu peristiwa yang sangat mengejutkan. Dia sangat berselera makan melihat makanan kucing-kucingnya. Dia pun dengan rakus menyantap semua makanan kucing dengan lahap. Benar-benar cerita yang sangat menjijikan. Jeremia makin penasaran mendengar cerita itu dan ingin mendengar kelanjutannya. Dengan bersemangat, Texel melanjutkan ceritanya. Kini Texel telah berusia 12 tahun. Dia senang berolahraga serta menari balet. Di sekolah, dia berteman dengan Felin. Berbeda dengan Texel, Felin termasuk orang yang berada serta pandai dalam segala hal yang melampaui dirinya. Hal inilah yang membuat Texel iri dan dengki kepada Felin, sehingga timbul hasrat untuk melenyapkannya. Texel membaca mantra di rumahnya untuk melenyapkan Felin. Felin merasakan ada kekuatan lain yang sedang menyerang dirinya, dan dia pun terjatuh. Keesokan hari, gurunya mengabarkan bahwa semalam Felin meninggal dunia akibat serangan jantung. Itulah pengalaman pertama Texel membunuh seseorang. Mendengar cerita itu, Jeremia mengatakan itu bukan pembunuhan, hanya suatu kebetulan saja. Jeremia mulai bosan mendengarkan cerita dari Texel. Dia pun menuju ke toilet. Saat di dalam toilet, dia sangat terkejut sekali. Texel dengan tenang menyusul masuk ke dalam toilet pria. Di sini, Texel mulai menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Dia membuat suara dengan menggores lantai menggunakan sebuah pisau. Setelah keluar dari toilet, Jeremia mulai mengacuhkan Texel. Dia menggunakan earphone untuk menghindari cerita dari Texel lagi. Texel tidak putus asa menghadapi situasi itu. Dia terus menggoda Jeremia layaknya seorang penari. Tak sengaja, Jeremia melihat sepatu dan kaos kakinya mirip dengan peserta seminar yang ada di foto iPad-nya. Dengan penasaran, dia meminta bantuan temannya untuk mengecek peserta seminarnya. Apakah ada yang bernama Texel? Ternyata memang tidak ada peserta yang bernama Texel. Rasa penasaran terhadap siapa Texel membuat Jeremia ingin mengetahui siapa dia sebenarnya. Dengan mendengar kelanjutan ceritanya lagi, Texel mulai melanjutkan cerita. Setelah Texel dewasa, dia memutuskan pindah ke Paris.
Suatu ketika, tanpa disengaja, dia bertemu dengan wanita idamannya yang bernama Isabel di sebuah makam. Dia pun membuntutinya. Isabel berlari ketakutan mengetahui dia sedang dibuntuti oleh seseorang. Namun Texel menghantam Isabel dengan sebuah batu. Dia menyeret dan mengikat Isabel di ruangan yang sempit. Dengan tertawa penuh kemenangan, tak terduga ada seseorang yang lewat sehingga Isabel dapat melarikan diri. Pertemuan dengan Isabel membuat Texel jatuh cinta kepadanya. Dia terus mencari keberadaan wanita itu di setiap sudut kota Paris. Suatu ketika, dia menemukan Isabel di klub malam. Namun naas baginya, karena seseorang menghajarnya, dikarenakan Texel berbuat kurang ajar kepada Isabel. Texel mencoba melupakan Isabel di kehidupannya. Di saat dia sudah akan melupakan Isabel, tiba-tiba, tanpa sengaja, dia melihat Isabel di balik kaca. Dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dan berlari mengejar Isabel. Saat mereka berdua berpapasan, Texel membuka pembicaraan bahwa Isabel mirip dengan istri temannya. Saat pertemuan selanjutnya, Isabel mengundang Texel untuk mampir ke apartemennya. Keesokan harinya, Texel mendatangi apartemen Isabel. Yeah. Hi. Says he'll come by a bit later. Very meticulous. Mereka pun asik bercakap-cakap. Tiba-tiba, Texel tertawa terbahak-bahak. Isabel sangat terkejut mendengarkan tawa Texel karena suara tawanya mirip orang yang menyerang dirinya di makam. Isabel langsung mengusir Texel dari rumahnya. Bukannya keluar, Texel malah memberikan pisau kepada Isabel agar dia membunuhnya saja. Tentunya Isabel tidak sanggup melakukannya. Selanjutnya, terjadi pertarungan di antara mereka berdua, dan Isabel tewas dalam peristiwa itu. Ternyata Isabel istri Jeremia. Jeremia seakan tak percaya, dan dia pun kembali masuk ke dalam toilet. Di sini mulai terungkap bahwa istri Jeremia hilang 20 tahun yang lalu. Dan dia tidak yakin bahwa Texel yang membunuh istrinya. Karena usia Texel saat ini sekitar 20 tahunan. Namun Jeremia masih emosi terhadap Texel, hingga membenturkan badan Texel ke kaca. Di saat itulah terdengar panggilan untuk mereka berdua agar segera menaiki pesawat. Jeremia langsung bergegas masuk ke dalam pesawat. Karena tidak melihat Texel masuk ke dalam pesawat, dia pun memutuskan untuk turun kembali dari pesawat. Benar perkiraan Jeremia, Texel masih berada di ruang tunggu. Tiba-tiba, hal yang sangat mengejutkan diucapkan oleh Jeremia, bahwa semua yang Texel ceritakan adalah cerita tentang dirinya. Mendengar ucapan Jeremia, Texel pun ingin mendengar cerita Jeremia. Jeremia pertama kali bertemu dengan Isabel di sebuah makam, dan dilanjutkan pertemuan selanjutnya di sebuah klub malam seperti cerita dari Texel.
and we were ready to start the family. Jeremia memutuskan untuk menikahi Isabel. Dan pernikahan itu sudah dijalani oleh mereka berdua selama 4 tahun. Jeremia terlalu sibuk sehingga sering terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Ketika mereka berdua bertengkar, Jeremia langsung memutuskan hidup sendiri dan meninggalkan Isabel. Setelah beberapa bulan Jeremia hidup sendiri, dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat di rumah, tanpa sengaja dia menemukan sebuah tiket pesawat Isabel yang akan menuju ke Belanda besok malam. Jeremia mencoba meyakinkan istrinya bahwa dia masih sangat mencintainya, namun Isabel menolaknya. Penolakan itu berakhir tragis. Entah apa yang merasuki jiwa Jeremia sehingga tega berbuat sekejam itu terhadap Isabel istrinya. Dia sangat terkejut ketika diketemukan alat tes kehamilan di toilet apartemen Isabel ketika dia akan membersihkan noda bekas darah. Untuk menghilangkan jejak, mayat Isabel dia lempar ke dalam pondasi bandara yang penuh dengan adukan semen. Tiba-tiba, Texel mendorong Jeremia dan berkata, "Jangan bicara terlalu keras." Karena Jeremia masih duduk di dalam bangku pesawat yang sudah terbang. Bingung kan? Saya pun bingung. Bukankah kita semua tahu Jeremia sudah keluar dari pesawat? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mulailah terungkap semuanya, bahwa sosok Texel sebenarnya tidak pernah ada, hanya halusinasinya. Jeremia harus dapat mengatasi masalahnya yang dia alami sendiri. Untuk itu, dia sembunyi di dalam toilet. Texel pun tetap menyusul Jeremia di dalam toilet. Terjadi pertarungan di tempat yang sangat sempit. Tiba-tiba, muncul adukan semen membanjiri toilet dan menenggelamkan mereka berdua. Hal ini membuat Jeremia mulai terdesak dan dia pun hampir mati tenggelam dalam adukan semen. Seperti tubuh Isabel sewaktu dibuang di proyek. Di saat kritis, Jeremia dapat membalikkan keadaan sehingga Texel yang tenggelam dalam adukan semen. Dia lalu keluar dari toilet menuju ke kursinya dengan senyum kemenangan. Dan film pun berakhir. Semua cerita kehidupan Texel adalah cerita mengenai dirinya, yang berarti Jeremia sudah mempunyai sakit jiwa sejak dia masih kecil, sehingga tega membunuh istrinya sendiri. Di film ini, pasti kita bertanya-tanya, mengapa sosok Jeremia tega membunuh istrinya sendiri? Hal ini terjawab dari semua cerita Texel, karena kehidupan Texel adalah kehidupan Jeremia di masa yang lalu. Bahkan, di usia 12 tahun, Jeremia telah membunuh temannya sendiri yang bernama Frank Hoffman. Terlihat kilasan masa lalunya ketika Texel memunculkan tokoh yang bernama Felin. Peristiwa pembunuhan itu belum terungkap sampai saat ini. Dan selama itu pula, Jeremia membuat keyakinan bahwa Isabel telah kabur meninggalkannya. Saat dia kembali lagi ke Paris, mulai timbul pertentangan batinnya antara Isabel dia bunuh dan Isabel yang kabur meninggalkannya. Pertentangan batinnya dimenangkan olehnya
ketika dia dapat mengusir Texel di dalam kehidupannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih. Bye-bye.